Dari pemberitaan yang begitu viral di media sosial, apalagi tentu saja para pendukung timnas, pro dan kontra pastinya ada dengan dicopotnya Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia. Padahal kita tahu bahwa Sintayong ini juga membawa timnas Indonesia dari yang sebelumnya peringkat 173 sampai dengan peringkat teratas yang pernah dimiliki Indonesia di peringkat 129. Tapi sayangnya kontraknya memang pada akhirnya harus berakhir. Christian Gonzalez, coba Papito melihatnya gimana sih untuk Sintayong yang akhirnya sudah resmi tidak lagi menjadi pelatih timnas? Ya memang waktu saya dengar berita kaget ya, nggak tahu kenapa alasan pasti mungkin Bapak Erick Thohir pasti ada alasan ya, tapi nggak tahu kenapa bisa dipecat dia. Papito nggak tahu alasannya? Nggak tahu alasannya atau nggak mau ngomong alasannya? Nggak, saya cuma dengar, wah Sintayong dipecat, tapi alasan kenapa? Karena misalnya kalau kita lihat, kita alhamdulillah sekarang untuk ikut lolos Piala Dunia, ya, masih kita punya peluang besar ya. Betul. Tapi ketika Sintayong melatih timnas Indonesia dari peringkat 173 ke 129 itu loncatnya tinggi sekali ya. Melihat kepemimpinan Sintayong untuk timnas Indonesia, kalau secara pribadi melihatnya seperti apa? Kalau saya dengar seperti itu berarti bagus, karena ini semua harus proses, harus pelan-pelan, nggak mungkin kita hari ini masuk, oh bisa juara, enggak, harus semua ada proses. Tapi saya lihat dia pelatih bagus, saya dengar dia punya disiplin. Seperti tadi nggak tahu alasan kenapa, mungkin orang lebih pintar daripada saya sepak bola, pasti tahu alasan kenapa. Oke, kita juga mau kasih lihat yang satu ini, barangkali ini akan menjadi tantangan terbesar juga untuk PSSI, termasuk juga mereka para pejuang yang tergabung di timnas Indonesia. Tapi kita juga berharap ini merupakan keputusan terbaik agar hasilnya bisa jauh lebih baik lagi. Pecat Sintayong, risiko besar dan tantangan untuk PSSI. Papito, menurut Papito sebagai mantan pemain timnas, tantangan terbesar untuk timnas kita itu apa sih ke depannya? Ya karena kita juga belum tahu siapa pelatih nanti datang selanjutnya ya. Ya mungkin itu tadi besar mungkin seperti masalah besar enggak? Tadi apa bilang? Oke, tantangan. Ya karena siapapun nanti datang juga dia tentu kalau kita masih tetap bisa bagus. Karena dia harus datang, dia pelatih baru, dia pasti datang sama adaptasi lagi. Sama semua teman-teman, harus adaptasi, walaupun semua rata-rata pemain kita timnas di Indonesia orang Belanda semua ya. Bahasa, karena dia juga dengar mungkin pelatih Belanda ya. Pak Patrick Kluivert itu? Ya. Itu masih isu yang beredar ya? Ya. Oke. Berarti dia bahasa sama mereka pasti bagus. Tapi juga dia tentu. Jadi dia belum tahu kualitas sepak bola Indonesia bagaimana. Apa kalau ngomongin bahasa apakah? Ya, tapi maaf ya. Semoga siapapun datang bisa tetap bikin Indonesia yang terbaik untuk bisa masuk Piala Dunia. Ya itu pun yang kami harapkan ya. Cuman kalau menurut seorang Christian Gonzalez sebagai mantan pemain timnas, PR terbesar untuk timnas Indonesia itu sebenarnya apa sih? Pekerjaan rumah. What is the most challenging thing untuk timnas Indonesia? Ya tidak gampang ya. Tidak gampang. Tidak gampang ya. Tidak gampang karena? Ya karena ini bukan tim, ini negara, kita harus bikin nama Indonesia seperti harum ya, harus di atas terus. Oke. Kita juga berharap pastinya pembenahan untuk timnas Indonesia, walaupun kita juga tahu Sintayong ini memiliki luar biasa sekali jasanya bagi timnas Indonesia. Kita juga ucapkan terima kasih banyak untuk Sintayong yang dari tahun 2019 akhirnya memang harus berakhir di tahun ini, tapi kita juga berharap untuk penggantinya bisa jauh lebih baik. Tapi saya punya pertanyaan buat Amanda. Suami kamu ini ada darah Italia Filipina ya? Dan kita tahu kemarin di Piala AFF Indonesia sempat melawan Filipina. So ketika Indonesia melawan Filipina dan saat itu Christian juga membela Filipina, betul? You were Philippine team, national team. Dia main. Amanda saat itu melihatnya gimana? Negara kamu melawan negara suami kamu. It's the hardest karena Indonesia itu darahku.
Tapi sekarang Filipina suamiku. So I'm like, ya udah berarti kalau sana gol harus hore, sini gol hore. You know what I mean? Tapi pas kemarin kalah Indonesia, aku senang tapi kayak ada yang sedih di dalam, you know what I mean? Karena aku Indonesia. Karena kan mau gimana pun juga. Tapi kita harus garis bawahi, senang bukan dalam arti kata tidak ada nasionalismenya, senang karena dalam arti kata bahwa ada suaminya di sana. Tapi nasionalisme sebagai warga negara Indonesia pastinya sedih juga karena kalah ya. Cuman kita juga dapat kabar katanya Papito siap turun tangan untuk membantu timnas Indonesia. Kita mau kasih lihat dulu ya. Christian Gonzalez siap turun gunung bantu timnas Indonesia. Siap turun gunung. Betul, main lagi Papito. Ya, kalau memang mereka perlu tenaga Loco Gonzalez, siap untuk negara Indonesia. Ya, apapun mereka perlu, saya siap. Tapi Papito sampai dengan sekarang dari beberapa waktu yang lalu ya ada komunikasi nggak sih misalnya dari PSSI untuk mencoba menghubungi Christian Gonzalez untuk sekedar minta advice, minta saran? Nggak, sampai sekarang nggak ada nggak ada bicara apa-apa, nggak ada hubungi, nggak sampai sekarang belum. Oke, jadi hanya sebagai penonton saja. Ya, itu ya penonton. Ya, kita berharap buat timnas Indonesia tentu saja harapan masih ada untuk Piala Dunia, walaupun ya kita tahu kemarin AFF kita harus menelan pil pahit, tapi kita juga yakin bahwa apapun akan dilakukan yang terbaik oleh para pemain timnas Indonesia pun juga pelatih yang akan didatangkan yang kabarnya nanti tanggal 12 Januari akan diumumkan siapa pelatih terbaru untuk timnas Indonesia. Sukses selalu untuk timnas Indonesia ya. Dan terima kasih banyak untuk perjuangannya. Tapi kalau berbicara soal perjuangan, kita juga akan hadirkan bintang tamu lainnya di mana perjuangan dari seorang ibu yang satu ini tidaklah mudah karena memiliki anak-anak yang tentu saja anak-anaknya juga memiliki kebutuhan khusus. Ini special needs, tapi juga tentu saja memiliki begitu banyak hal yang dibanggakan. Namun ada satu hal beberapa waktu yang lalu yang viral di media sosial. Sang putra Surya Saetapi mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari oknum ojek online ketika dia sedang memesan ojek online hanya karena alasan yang menurut kita sangat disayangkan. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Dewi Yul dan juga Surya Saetapi. Dan Min. Halo Mama. Baik. Halo, apa kabar? Sehat. Hai. Halo Mbak, apa kabar? Hai Surya. Welcome back. Silakan. Ini dia. Oke, kita mau kenalin dulu buat sobat Ambia. Mama boleh maju, ada Mama Dewi Yul, ada Surya Saetapi putra tercinta. Dan ini adalah Mbak siapa namanya? Mbak Mine. Mbak Mine ini translator ya, supaya kita bisa lebih mudah untuk berkomunikasi pastinya. Mama Dewi Yul, Surya Saetapi, Mbak Mine, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Tapi yang pasti kami turut prihatin atas apa yang terjadi kepada kamu Surya Saetapi, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar tentunya bisa lebih perhatian lagi, lebih peduli lagi dengan teman tuli, teman-teman yang tentu saja membutuhkan perhatian yang lebih. Dan kita mau kasih lihat dulu seperti apa cerita dari Surya Saetapi beberapa waktu yang lalu. Surya Saetapi, Mama Dewi Yul di pagi-pagi Ambia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritain nggak sih kronologisnya seperti apa sampai akhirnya viral di media sosial karena kamu ceritakan pengalaman yang kurang menyenangkan itu? Oke, jadi sebetulnya pengalaman itu udah berulang, tapi nggak pernah dipost. Tapi udah 2024 nih, kok masih begitu? Akhirnya mau ngedukasi masyarakat supaya kejadian seperti itu nggak diulang lagi. Mungkin karena nggak pernah nganter orang quote-unquote cacat begitu ya. Tapi kan sebetulnya cuma minta komunikasinya lewat chat seperti itu. Akhirnya diposting. Tapi kemarin sudah ketemu pihak ojek online-nya, sudah minta maaf. Terus ternyata drivernya itu disuspend dan diberikan pelatihan, kasih masukan juga supaya kedepannya lagi calon driver ini harus diberikan pelatihan karena nggak semua orang ini aware terkait cara komunikasi orang-orang tuli. Jadi butuh waktu yang sangat panjang. Ini kesempatan bagus juga. Ibu bilang kalau ini tuh sebetulnya berkah supaya bisa mengedukasi masyarakat juga
mungkin pendidikannya belum sampai, tapi no viral kan no justice gitu ya. Jadi akhirnya ini dampak positif juga gitu. Nah, karena sebetulnya pengalaman diskriminasinya udah dari lama sebetulnya. Oke, jadi ini bukan kejadian kali pertama kamu mendapatkan diskriminasi dalam tanda kutip. Iya, udah sering. Sudah sering, tapi baru sekarang speak up ya? Karena kan tempat tinggal di Indonesia udah lama ya, terus pindah ke US. Pada tahun 2017 juga pernah, tapi keulang lagi nih, terus menerus. Dan takutnya jadi kebiasaan. Ya. Kalau dulu coba Awalnya sempat tersinggung banget, sempat marah banget, tapi sekarang udah kayak biasa aja karena saking seringnya. Kalau dulu waktu di US pernah nggak dapat pengalaman kayak kemarin gitu? Kalau di US nggak pernah, tapi biasanya hubungannya racism aja karena orang Asia, diskriminasinya karena dipikir nggak bisa bahasa Inggris karena pakai bahasa isyarat, tapi nunjukin bahwa bisa ASL, American Sign Language, mereka langsung paham. Oh sebetulnya kalau di Indonesia diskriminasinya karena kondisi ketulian, kalau di Amerika karena orang Asia. Hal yang berbeda ya. Tapi ya kita juga yakin bahwa sebetulnya Surya Sahtya P juga sudah menahan ini tuh bukan hanya kali ini saja, karena sudah berkali-kali mendapatkan perlakuan diskriminasi. Dia speak up sekarang karena semoga bisa menjadi pembelajaran. Tapi aku mau nanya sama Mama Dewi Yul. Tidak hanya sekali, berkali-kali dia harus menahan perasaan yang seharusnya dia sebagai manusia berhak untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, perlakuan yang sama. Perasaan sebagai seorang ibu ketika anaknya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan seperti itu. Aku memaklumi. Aku bilang sama Surya, kita harus banyak maklum, pakai ilmu maklum, karena pertama pendidikannya mungkin belum bisa memahami bagaimana berempati, bagaimana menghargai sesama dengan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan, yang santun. Terus saya bilang jangan menjudge, jangan menghakimi. Artinya mereka juga punya keluarga kan. Tapi edukasi dari Gojek itu yang wajib untuk dari aplikasi-aplikasi itu untuk mewajibkan, memberikan edukasi, pemahaman gitu, bahwa bagaimanapun juga kan kita berterima kasih. Aplikasi itu banyak juga menerima pengemudi tuli gitu. Jadi kita harus nggak bisa membuat mereka jadi susah gara-gara laporan Surya gitu. Saya berharap mereka tidak dipecat atau tidak diberi sanksi yang berat, kecuali harus diberikan pemahaman, edukasi, dan bukan buat yang bersangkutan saja, keseluruhan para pengemudi. Kita harus melihat secara dua sisi. Betul seperti yang disampaikan Mama Dewi Yul bahwa pihak ojek online pun memperkerjakan mereka, teman-teman tuli juga, untuk bisa bekerja bergabung bersama dengan ojek online. Dan jika memang ada perlakuan yang kurang menyenangkan, itu hanyalah oknum yang barangkali juga mungkin dia bingung dan pemilihan kata-katanya saja yang kurang tepat, kurang lebih ya. Kita mau kasih lihat ya, ini ada postingan dari Surya Sahtya P beberapa waktu yang lalu terkait permasalahan ini. Saya punya ide buat kalian, terutama orang dengar. No pressure ya, bersifat sukarelawan aja. Kalau bersedia, coba membuka percakapan dengan driver online, baik mobil, motor, atau bis ketika bepergian. Kasih tahu ke driver ada kejadian seorang tuli pakai bahasa isyarat di cancel karena driver tidak bisa antar orang seperti itu. Jadi menurut driver gimana? Kalian simak baik pendapatnya, jangan menghakimi, dan info dan edukasi secara halus. Misalnya 1, customer tuli pakai bahasa isyarat, kalau tidak bisa pakai teknologi dari HP, Google Map, dan lain-lain. Tanya dengan tunjuk map dan kasih simbol. 2, info tuli bahwa mereka pakai bahasa tulisan di mana modalitas sama dengan orang dengar. Jadi maksimalkan chat di aplikasi atau aplikasi tulisan lainnya. Coba ya. Itu salah satu bagian edukasi sukarela. Kenapa sampai menulis seperti ini, Mas? Udah saking sebel kali ya, biar viral sekalian gitu ya. Ya, sebetulnya saya sudah belajar 7 tahun di Amerika dan sekarang jadi dosen untuk pendidikan tuli di Amerika. Jadi punya ide biar masyarakat
perspektifnya ini berubah. Dari kecil sampai dewasa, saya ngerasa kalau saya ini masalahnya, ternyata enggak. Waktu berjalan, ternyata masalahnya bukan di saya, tapi masalahnya perspektif orang-orang. Orang-orang perspektifnya sempit menghambat kita orang yang tuli. Jadi ini mengedukasi masyarakat. Misalnya saya disabilitas karena orang lain itu nggak paham cara berinteraksi dengan orang disabilitas. Kalau paham, tentunya saya nggak jadi disabilitas. Nah, ini sarana edukasi mulai dari situ supaya driver ini bisa terbuka pikirannya. Karena ada orang yang belum pernah ketemu tuli, mungkin wajar karena sekolah dari TK sampai SMA itu kan kita terpisah ya, nggak pernah ketemu tuli jadinya. Di sekolah pernah ketemu tuli? Apakah kakak-kakak pernah ketemu tuli sebelumnya? Saya punya sepupu. Oh, tapi di sekolah di lingkungan sekolah, kalau di US ada 700 program SMP dan SMA, ada mata pelajaran bahasa isyarat. Supaya anak-anak ini kalau ketemu tuli ya biasa aja, nggak kaget gitu. Jadi makanya semua orang belum pernah punya kesempatan ketemu orang-orang tuli. Nah, melalui postingan itu untuk edukasi. Yang saya sedih ada satu kalimat dari Surya tadi, dia bilang bahwa awalnya saya pikir saya yang salah. Itu adalah kesalahan saya. Tapi sebetulnya adalah kesalahan orang-orang yang tidak memahami. Aku mau nanya sama mama, ketika punya seorang anak yang begitu spesial, tapi dia merasa bahwa ini adalah kesalahan saya karena dia merasa ini adalah kekurangan saya, apa perasaan mama? Aku itu sudah menangisnya, sudah kering air mataku pada saat aku dititipi anak tuli 2. Setelah itu aku mulai pada proses penerimaan. Karena apa? Aku merasa anakku ini anak yang Tuhan titipkan sebagai anugerah yang harus aku bisa menutup ketidaksempurnaannya. Dengan cara apa? Aku memperlakukan sama dengan adik-adik dan kakaknya yang mendengar. Jadi di rumah itu kita memperlakukan sama dan kita belajar juga isyarat untuk mensupport Surya agar dia merasa tidak berbeda. Yang membedakan hanya komunikasi, cara berkomunikasi. Sama seperti kalau kita hidup satu rumah dengan orang dari Rusia, orang dari Spanyol, yang kita nggak ngerti bahasanya. Jadi sebetulnya sesederhana itu sih gitu. Jadi kalau kesedihanku itu karena memang pandangan masyarakat kita dikasihani. Padahal aku bahagia dan bangga. Dan itu terus aku pertahankan dan ternyata memang membanggakan. Ya Allah. Bagi kami di sini tidak ada istilah cacat. Karena bagi kami cacat itu bukan fisik, tapi cara berpikir orang yang memandang sebelah mata. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi.